Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisna Ayu Faradina dari kelas FM 23A. Di sini saya mengambil tema tentang waspada diabetes terhadap anak-anak. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data kumulasi hingga 31 Januari 2023. Muhammad Faizi, Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut, data sebenarnya bisa lebih dari angka ini karena laporan ini hanya berasal dari 15 kota. Dari data itu 46,23% berusia 10 hingga 14 tahun, sementara 31,05% berusia 5 sampai 9 tahun. Setidaknya 19% pasien bahkan berusia 0 hingga 4 tahun. Pasien diabetes anak didominasi anak perempuan. Menurut IDAI, kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010. Waspada diabetes mellitus pada anak-anak. Diabetes pada anak-anak menjadi masalah kesehatan yang semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Edukasi sejak dini penting untuk mencegah dan mendeteksi diabetes secara tepat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, apa sih diabetes itu? Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh sebagai sumber energi. Hal ini terjadi disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat memproduksi insulin sama sekali, biasanya disebut diabetes tipe 1, atau tubuh memproduksi insulin tetapi tidak bisa menggunakannya dengan efektif, atau bisa disebut dengan diabetes tipe 2. Glukosa itu sendiri berasal dari makanan yang kita konsumsi, terutama makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, dan gula yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai mengenalkan apa itu diabetes mellitus. Eits, tapi belum selesai nih. Di sini aku akan menjelaskan perbedaan diabetes tipe 1 dan 2, gejala, serta faktor resikonya pada anak-anak. Yuk kita simak. Diabetes tipe 1 yaitu disebabkan oleh kerusakan sistem imun yang menyerang sel penghasil insulin di pankreas. Biasanya muncul pada usia anak-anak atau remaja. Diabetes tipe 2 yaitu terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik, yaitu resistensi insulin, atau sering juga dikaitkan dengan pola hidup tidak sehat seperti obesitas, kurang aktivitas fisik seperti olahraga. Gejala umum yang perlu diwaspadai yaitu sering buang air kecil, sering haus berlebihan, berat badan turun tanpa sebab, sering merasa lapar, mudah lelah, dan luka sulit sembuh. Faktor terjadinya resiko diabetes yaitu meliputi riwayat keluarga dengan diabetes, obesitas, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, pola makan tidak sehat, sering minum yang manis-manis, dan penyakit autoimun untuk diabetes tipe 1. Nah, setelah kita memahami berbagai gejala yang muncul pada anak-anak dengan diabetes, serta faktor-faktor resikonya yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit ini, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh penderita diabetes itu. Salah satu komponen utama yang berperan dalam mengatur kadar gula darah adalah insulin. Insulin memiliki peran yang sangat penting karena tanpa adanya hormon ini, tubuh tidak bisa menggunakan gula dari makanan sebagai sumber energi. Bayangkan, jika insulin seperti kunci yang membuka pintu sel agar gula bisa masuk ke dalam tubuh. Saat kita makan, gula dari makanan akan masuk ke dalam darah. Lalu, pankreas akan mengeluarkan insulin tersebut, kemudian insulin akan membantu gula untuk masuk ke dalam sel tubuh. Gula yang tidak digunakan akan disimpan sebagai cadangan energi. Namun, pada penderita diabetes, proses ini akan terganggu sehingga gula tetap berada di dalam darah dan tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, sehingga akibatnya kadar gula darah menjadi tinggi atau hiperglikemia dan dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai komplikasi.
Setelah kita memahami bagaimana insulin bekerja membantu gula untuk masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi, kita juga menjadi tahu bahwa gangguan pada insulin entah karena tidak diproduksi atau tidak bekerja dengan baik akan menyebabkan gula menumpuk dalam darah. Nah, gula yang terlalu tinggi dan tidak terkontrol dalam waktu lama bisa menimbulkan berbagai dampak serius bagi kesehatan, terutama jika terjadi sejak usia anak-anak. Gula yang terus berada dalam darah dapat merusak berbagai organ tubuh secara perlahan, bahkan tanpa kita sadari. Dampak-dampak yang bisa ditimbulkan yaitu bisa terjadi kerusakan pada mata, kerusakan syaraf, gusi, gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke, bahkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Bagi anak-anak yang sudah didiagnosis diabetes, pengobatan seperti suntikan insulin, pemeriksaan gula darah rutin, serta konsultasi ke dokter harus dilakukan secara teratur agar gula darah tetap stabil dan komplikasi bisa dicegah. Tetapi bagi anak-anak yang belum terkena diabetes, pencegahan adalah kunci utama. Langkah sederhana seperti memakan makanan sehat, konsultasi secara rutin dengan dokter, berolahraga, dan membatasi konsumsi gula. Melihat begitu banyaknya dampak berbahaya yang bisa ditimbulkan oleh kadar gula darah yang tinggi, mulai dari gangguan penglihatan, kerusakan ginjal, hingga resiko penyakit jantung, kita tentu tidak ingin hal itu terjadi, terutama pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Namun, kabar baiknya adalah diabetes bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat dan gaya hidup yang sehat, anak-anak dengan diabetes tetap bisa tumbuh sehat, aktif, dan menjalankan hidupnya yang normal seperti anak-anak lainnya. Bagi anak-anak yang sudah didiagnosis menderita diabetes, ada beberapa pengobatan dan perawatan medis yang harus dilakukan secara rutin. Sementara itu, bagi anak-anak yang belum terkena, ada banyak langkah pencegahan yang bisa kita lakukan sejak dini untuk menghindari resiko terkena diabetes di masa depan. Jadi, ayo kita waspadai gejala diabetes, kenali resikonya, dan lakukan pencegahan sejak dini dengan memberikan makanan gizi seimbang, aktif bergerak setiap hari, dan menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko diabetes. Sekian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengenali gejala dan resiko diabetes pada anak dan bisa waspada terhadap gejala-gejala tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.